Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini adalah video opini saya tentang pendidikan. Kali ini saya mau membahas tentang guru yang berencana nih, guru yang katanya malas ngajar, itu akan dimasukkan ke barak militer. Jadi setelah murid-murid, sekarang gurunya. Nah, seperti apa nih ya, apa bahasannya? Mari kita simak dalam video berikut ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Oke ya, jadi menyusul ya surat edaran yang meminta atau mewajibkan para peserta didik atau anak-anak yang bermasalah untuk dimasukkan ke barak militer. Sempat menjadi candaan, sempat menjadi di media sosial ya, dan bisa menjadi diberi juga menjadi ancaman ya bagi para orang tua itu kepada anak-anak yang masih kecil-kecil gitu ya, menunjukkan video bagaimana Gubernur Jawa Barat ini bicara akan menjemput ya, kemudian anaknya juga ikutan menangis karena ketakutan dan lain-lain. Sebenarnya mengasuh anak-anak dengan pola-pola di mana itu diancam itu juga bukan hal yang tepat ya, tidak positif dan tidak akan malah akan membuat anak-anak itu tidak berekspresi, membuat anak-anak itu menjadi kesulitan ya mengungkapkan perasaannya, dan itu berbahaya sebenarnya untuk jangka panjang. Lalu bagaimana dengan murid? Saya sudah bahas pada video sebelumnya, tapi kalau yang kali ini saya akan membahas tentang guru. Saya pernah menjadi guru 22 tahun, menjadi kepala sekolah sekitar 2 tahun, dan sekarang saya kaget juga gitu ya ketika kemudian ada wabah nih masukin anak ke barak militer tuh, ada beberapa daerah yang juga ikut-ikutan ya melakukannya. Lalu walaupun sejumlah sejumlah pihak berkaitan dengan anak itu sudah menyatakan bahwa itu tidaklah tepat. Lalu sekarang guru, nah kalau dari sisi guru gimana nih? Sebagai Ketua Dewan Pakar FSGI gitu ya, di organisasi profesi guru, seperti apa melihatnya? Yang pertama, memasukkan guru yang malas mengajar ke barak militer itu berarti pertama tidak sesuai dengan aturan. Kalau guru itu sebenarnya ada 4 kompetensi dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Kompetensi guru itu mulai dari kompetensi pedagogik ya, cara dia ngajar. Kemudian ada namanya kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan satu lagi adalah kompetensi yang disebut dengan profesional. Nah, biasanya guru-guru itu akan sering banget gitu ya dites tuh pada kompetensi profesional dan pedagogiknya. Nah, tetapi memang jarang sekali untuk mengetes sosial, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadiannya. Nah, guru yang bermasalah ini kan berarti berkaitan dengan kompetensi kepribadiannya. Nah, seharusnya yang dibenahi kan kompetensi kepribadiannya. Apakah juga berpengaruh terhadap kompetensi yang lain? Nah, jadi harus ngelihat dulu di assessment dulu. Jangan seperti siswa juga yang assessmentnya tidak melibatkan psikolog gitu ya. Nah, maka assessment terhadap guru-guru ini harusnya melibatkan psikolog. Ada permasalahan apa? Apakah ada pada rumah tangganya gitu ya, atau ada problem-problem lain? Nah, ini yang harusnya dicari akar masalahnya. Bukan kemudian dia malas mengajar pada dia mengalami kondisi psikologi yang tidak baik-baik saja, misalnya kehilangan orang tua, kehilangan anak, atau kehilangan orang-orang yang dia cintai, atau kondisi berpisah gitu ya dengan pasangan dan lain-lain, itu pasti terpukul secara psikologi. Nah, kalau dia jadi karakter jangka panjang, ini harusnya pembinaan dilakukan oleh atasannya langsung atau kepala-kepala sekolah. Jadi yang pertama menurut saya adalah sangat tidak tepat, sehingga perlu melihat dari 4 kompetensi itu masalahnya di mana. Dan kalau punya masalah, di assessment dulu. Kalau ternyata dia memang harus berobat ke psikolog, maka seperti Pemprov DKI Jakarta itu punya rumah sakit di Duren Sawit khusus untuk masalah psikologi tadi. Jadi di screening dulu, setelah itu dirujuk ya, dirujuk untuk berobat. Dan itu bagian dari pembinaan. Jadi dia wajib mengikuti proses itu. Nah, yang harusnya dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat adalah seperti Pemprov DKI Jakarta, menyediakan rumah sakit khusus psikolog di mana orang-orang yang bermasalah ini kemudian disembuhkan dulu secara mentalnya. Karena orang yang punya masalah mental, punya masalah psikis, itu biasanya memang sulit bekerja, sulit berkonsentrasi, malas. Jangankan malas ngajar, banyak loh orang psikologinya kena tuh malas mandi. Ya, malas mandi, malas ngerjain apa-apa gitu ya. Jadi ini diobati dulu sumber masalahnya. Itu yang kedua. Nah,
Setelah di assessment dan diketahui permasalahannya, maka kita jadi tahu mendiagnosanya tepat. Berarti obatnya juga jadi tepat kan? Ya, karena kita berangkat dari sumber masalah. Nah, bagaimana kalau guru-guru itu dimasukkan ke barak militer? Ya mungkin dengan sistemnya yang dilakukan bisa aja sih terjadi perubahan, tapi biasanya tidak panjang, tidak akan lama. Karena biasanya itu instan, ya. Jadi cara ini cara instan. Biasanya hasilnya juga akan instan. Lalu yang menjadi pemikiran berikutnya, anaknya siapa yang ngajar? Kalau gurunya dimasukin, kalau murid satu, oke lah, yang 30 murid lainnya masih bisa dalam kelas. Kalau guru yang masuk, guru yang ngajar 10 kelas, misalnya satu kelas 32 anak, maka 320 anak jadi terabaikan dong. Lalu dikasih ke guru yang lain juga punya beban ngajar yang sama. Nanti jadi gak maksimal juga layanan ke murid-muridnya, karena dia juga punya beban pada murid-murid yang menjadi tanggung jawab dia. Jadi ini gak pas juga, jadi harus dipetakan juga gitu ya. Nah, yang berikutnya lagi ya menurut saya adalah libatkan yang terkait seperti kepala sekolah dan pengawas. Ini kan menjadi orang yang paling bertanggung jawab pada perilaku guru. Jadi dalam hal ini kalau hasilnya binaan oleh kepala sekolah sudah dilakukan tapi masih belum berubah, lalu berkoordinasi dengan pengawas, nah berikutnya rujuk aja. Dirujuk apakah ke inspektorat, ke dinas pendidikan, ke inspektorat ya. Nah, kalau memang itu hasil pemeriksaannya juga biasanya ini karena sedang mengalami masalah. Jadi masalah psikologi, ya kena kesehatan mentalnya terganggu. Nah, di sini ya salah satunya ya harus dirujuk untuk diobati gitu. Jadi itu yang harusnya dilakukan ya. Jadi sekali lagi tidak tepat sebenarnya mengirim guru-guru yang malas mengajar itu ke barak militer. Tapi harusnya guru-guru ini pertama di assessment psikologi dulu, ya, kemudian hasilnya apa, kemudian dirujuk kalau memang harus dapat bantuan psikologi. Nah, berikutnya baru menurunkan pembinaan pada atasannya langsung, yaitu kepala sekolah bersama pengawas sekolah. Nah, itu yang menurut saya jauh lebih tepat dan bereaksi jangka panjang. Artinya sumber masalahnya diobati sehingga dia sembuh. Jadi sangat tidak tepat, tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, karena hampir seluruh peraturan perundangan baik Undang-Undang Guru Dosen, PP 74 tentang guru, maupun peraturan Permen, Dikbud dan lain-lain ya, itu semua tidak pernah merujuk guru yang malas itu atau guru yang bermasalah itu kemudian dimasukkan ke barak militer. Tapi ada mekanisme yang sudah disiapkan peraturan perundangan. Jadi udah tidak sesuai aturan, tidak sesuai juga gitu ya dengan bagaimana melayani peserta didik. Jangan sampai gurunya nggak ada gitu ya, lalu anak-anak yang lain tidak terlayani. Nah, kalau gurunya juga nggak diobatin, anak-anak juga nggak terlayani dengan baik. Jadi tambah psikolognya untuk Jawa Barat ya, psikolog profesionalnya saya yakin mampu kok ya. DKI saja mereka juga menyediakan untuk yang ditelepon, jadi daring, luring itu disiapkan, dan saya yakin Jawa Barat juga bisa melakukan hal yang sama. Oke ya, semoga ini bermanfaat, dan para guru-guru mari berani berpendapat ya. Anda adalah orang yang digugu dan ditiru. Yang kedua, para guru ini kalaupun rekan kita yang mengalami tapi mungkin mereka punya masalah gitu ya, mari kita juga support untuk membangun lebih kondusif sehingga mereka bisa dibantu, anak-anak juga terlayani dengan baik ya, bukan kemudian dengan masuk barak militer ya. Jadi jangan pernah takut bersuara. Dibully nggak ada masalah ya, yang penting katakan kebenaran, karena bicaranya pakai aturan dan pakai nurani. Kalau kita berbicara aturan dan bicara nurani, kita pasti sama. Nurani itu tunggal, jadi dia hanya bisa berkata yang baik dan benar. Jadi mari kita berkata yang baik dan benar, meskipun mungkin kita akan diserang oleh netizen yang tidak suka dengan pernyataan kita, tapi bersuara itu dilindungi Konstitusi Republik Indonesia. Ayo berani bersuara. Oke ya, demikian ya video ini. Mau anak, mau guru, dua-duanya seharusnya kalau bermasalah tidak tepat dimasukkan ke dalam barak militer. Barak militer TNI ya, itu kan penggemblengannya juga lebih ke fisik. Ya, lalu bagaimana kemudian guru-guru ini atau murid-murid ini mungkin permasalahannya bukan pada fisik. Permasalahannya adalah pada karakter, yang memang karakternya harus diubah gitu, dan mengubahnya itu
kemungkinan besar itu membutuhkan kerjasama semua pihak, apalagi kalau anak. Anak itu kan berkaitan juga dengan pengasuhannya. Jadi ketika pengasuhannya tidak positif, ketika pengasuhannya bermasalah, ya di situ orang tuanya juga harusnya ikut menjadi bagian yang dibina, ya, bukan fokus pada anaknya atau pada si guru ini ya. Oke, demikian, semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran.